Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Ekasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes dari SMA Negeri 1 Brebes. Video kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Bapak Juwari SPD MA dan pengajar praktik Bapak Nurrohim SPD MPD. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan memaparkan mengenai penerapan restitusi di sekolah saya. Terkadang kita masih bingung dan terjebak tentang konsekuensi atau restitusi. Kita sering menyebut bahwa setiap solusi yang keluar dari ide siswa itu merupakan restitusi. Kita lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya atau hanya sekedar menjalani konsekuensinya. Nah, kita pahami dulu apa itu restitusi. Restitusi merupakan sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih baik. Ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mari kita lihat 2 kasus di sekolah saya. Mari kita lihat video berikut ini. Jadi, tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Iya, Bu, tahu. Mungkin karena saya sering main HP di kelas. Iya. Kemarin memang saat pelajaran Ibu, Yogi terlihat sedang bermain HP di kelas. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa saat itu Yogi main HP sendiri? Itu, jadi semalam itu saya habis main game online jam 2. Jadi biar gak ngantuk saya buka HP gitu. Oh, ada yang menarik di HP itu? Ada apa? Instagram, scroll gitu. Kenapa kok main HP? Untuk menghilangkan ngantuk atau bagaimana? Iya, untuk ngilangin ngantuk biar kalau scroll itu kan jadi pikirannya lebih terbuka gitu. Bisa jadi berat di kelas. Menurut Yogi, perbuatan itu betul atau tidak menurut keyakinan kelasnya kamu ketika ada pelajaran terus main HP sendiri? Menurut keyakinan kelas saya sepertinya itu tidak. Karena tidak melibatkan guru yang sedang menjelaskan. Nah, Yogi paham bahwa hal itu tidak baik saat pelajaran berlangsung tapi main HP sendiri, karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelasnya kamu. Memang betul apa yang Yogi sampaikan. Kira-kira setelah kamu tahu bahwa itu tidak baik, kamu akan berbuat seperti apa untuk memperbaiki itu semua? Mungkin saya akan berhenti, akan lebih baik lagi, sehingga saya tidak berpegang dengan hiburan. Jadi tidak bermain saat tulis menjelaskan. Mau bawa HP terus atau akan menyimpan HP-nya di kelas, di tas? HP-nya kalau saya simpan di kelas saja, tidak terganggu. Baik, kalau Yogi tahu apa yang akan dilakukan, saya berharap supaya ini konsisten ya, konsisten dengan pelajaran siapapun, tidak hanya dengan pelajaran Ibu, tapi juga dengan semua pelajaran, karena sesuai dengan keyakinan kelas bahwa bermain HP saat jam pelajaran itu tidak baik dan melanggar keyakinan kelas. Baiklah Yogi, gimana perasaan Yogi sekarang setelah tahu permasalahannya diketahui atau membahasnya seperti ini? Saya merasa tenang, ya merasa bersalah sekali karena sudah mendapatkan penjelasan dari guru. Lalu tindakan lainnya? Tindakan yang saya ambil, ya
mungkin saya minta maaf kepada guru yang telah melakukan pelajaran kepada saya, tapi saya tidak menggunakan. Ya. Ya, terima kasih Yogi sudah memahami hal itu, dan semoga kamu bisa disiplin lagi, bisa fokus lagi, dan bisa lebih berprestasi. Itu saja, terima kasih sudah datang ke sini, dan semoga kamu menjadi anak yang sukses ya. Terima kasih. Terima kasih kembali di kelas ya. Ya. Kasus yang pertama yaitu kasus A, terjadi pada siswa bernama Yogi. Saat mengikuti pembelajaran, Yogi terlihat tidak fokus dan asik bermain handphone, sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Saat saya konfirmasi, dia mengatakan bahwa dia sedang membuka media sosial karena untuk menghilangkan rasa kantuk. Sebab semalaman dia bermain game online. Saat ditegur, Yogi mengatakan bahwa kelasnya tidak menyenangkan karena mengganggu sesi dia bermain. Sehingga apakah tindakan tersebut betul atau salah sesuai dengan keyakinan kelas? Kasus yang kedua yaitu kasus B, terjadi pada siswa bernama Selva. Mari kita simak video berikut ini. Oke, Selva. Ini pelajarannya siapa? Ini pelajaran yang Oh, Budian. Sudah izin ke Budian? sudah tadi Terus izinnya bulannya mau kemana? Selva izin ketemu Ibu Dewi terkait dengan permasalahan yang Selva alami. Ya, kamu tahu nggak permasalahannya apa? Tahu, jadi tadi pagi itu Selva datang ke sekolahnya terlambat. Hal itu dikarenakan Selva kan berangkat sekolahnya bareng sama adiknya Selva, yang sekolahnya itu di MTS Brebes. Jadi jalan untuk berangkat ke sekolahnya itu jadi muter-muter Bu, soalnya kita berangkat bareng seperti itu. Terus karena terlambat juga Selva bangunnya telat, jadi saling menunggu gitu loh Bu. Terus kan kalau pagi juga kendaraan ramai gitu, orang-orang mau beraktivitas. Nah jadi di jalan juga agak macet Bu, seperti itu. Menurut saya hal itu melanggar keyakinan sekolah tidak, karena menurut saya masuk sekolah itu jam berapa? Masuk sekolah itu kan jam 7. Sebelum jam 7 itu harusnya sudah ada di lingkungan sekolah. Ya. Tapi saat itu saya Telat, sudah jam 7 lebih. Menurut saya itu melanggar aturan tidak? Tentu saja melanggar aturan Bu. Selva sadar bahwa Selva itu sudah melakukan hal yang salah. Jadi untuk kedepannya seharusnya Selva itu bangunnya bisa lebih awal lagi dan lebih pagi lagi supaya tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Iya, betul apa yang disampaikan Selva, bahwa berangkat sekolah yang melebihi jam aturan yang ada di sekolah itu melanggar aturan. Makanya Ibu memanggil ke sini supaya kamu memahami apa permasalahannya dan kamu berencana untuk merubah perilaku tersebut. Tentu saja Bu, Selva ingin perilaku tersebut tidak akan terulang lagi dalam kehidupan Selva. Dengan cara Selva bisa berkoordinasi dengan orang tua Selva, terus dengan waktu tidur Selva supaya bangunnya tidak terlambat, mungkin bisa lebih teratur lagi seperti itu Bu. Bagus, luar biasa. Selva sudah membuat rencana yang sangat tepat, nantinya bisa untuk mendukung kedisiplinan Selva selama proses pembelajaran di SMA 1 Brebes. Ibu berharap semoga besok Selva tidak terlambat lagi. Amin. Dan bisa belajar dengan tenang, gitu ya. Jadi Selva sampai saat ini sudah memahami ya apa yang menjadi permasalahannya. Bagaimana perasaan Selva Ketika apa? setelah tahu permasalahan? Ternyata aku dipanggil ibu karena ini ya. Iya, jadi mungkin Selva lebih sadar diri seperti itu Bu, terkait dengan permasalahan yang Selva alami, supaya kedepannya tidak terulang lagi permasalahan seperti ini dan selalu bisa datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel berbunyi seperti itu. Terus kalau berangkat sekolah lebih awal nyaman kan? Iya nyaman, jadi lebih tenang dan tergesa-gesa. Itu sangat berbeda apabila kita berangkat sekolahnya itu jadi waktunya mepet gitu Bu. Itu pasti akan tergesa-gesa, terus kayak emosi gitu, pengen cepet-cepet nyampe. Ya baguslah kalau Selva sudah menyadari itu.
Ibu tunggu besok ada perubahan. Itu saja ya. Bapak kembali ke kelas. Menurut pelajaran siapa sekarang ini? Setelah ini ada pelajaran ekonomi. Oh, ekonomi. Oke. Langsung kembali ke kelas. Dan besok Ibu akan menyambut sahabat dengan bahagia. Siap. Terima kasih, Salva. Terima kasih juga. Selva terlambat masuk sekolah. Lalu dia memilih untuk belajar di perpustakaan karena dia tahu jika terlambat maka harus mengikuti pembelajaran di jam berikutnya dengan belajar terlebih dahulu di perpustakaan. Selva menjelaskan alasan datang terlambat karena bangun kesiangan dan ke sekolah diantar oleh orang tua serta berbarengan dengan adiknya yang ada di MTS sehingga harus berputar arah untuk mengantar adiknya serta Selva. Jika bangun kesiangan, maka hal ini akan terjadi keterlambatan masuk sekolah. Berdasarkan kasus tersebut, jika tidak ada proses diskusi untuk memperbaiki masalahnya, maka sama halnya dengan konsekuensi, sehingga tidak ada perbaikan atas masalah keterlambatannya. Dari hasil pemecahan masalah tersebut, maka kita mengetahui bahwa siswa baik Yogi maupun Selva memahami apa kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Karena menurut mereka hal itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang sudah mereka sepakati. Jika solusi atas permasalahan itu berasal dari murid itu sendiri, itu artinya restitusi sudah terjadi. Dampaknya ke depan bahwa murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa bermain handphone saat pembelajaran berlangsung atau terlambat masuk sekolah itu merupakan hal yang sangat merugikan dan akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Karena hal itu telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah yang sudah mereka sepakati. Demikian proses penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah teman-teman semua. Saya Dewi Ekasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes, SMA Negeri 1 Brebes, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.